Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Windy Novitasari dengan NIM 20700121028 dari kelas Pendidikan Matematika A. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan materi basis bilangan atau sistem bilangan. Pada sistem bilangan terdapat juga yang namanya konversi bilangan, yaitu suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Nah, ada beberapa jenis sistem bilangan. Yang pertama, sistem bilangan desimal dengan basis 10, menggunakan 10 macam simbol bilangan yang berbentuk 10 digit angka, yaitu dari angka 0 sampai angka 9. Yang kedua, sistem bilangan biner berbasis 2 menggunakan 2 macam simbol bilangan yang terbentuk dari 2 digit angka, yaitu angka 0 dan 1. Yang ketiga, sistem bilangan oktal berbasis 8 menggunakan 8 macam simbol bilangan, yaitu dari angka 0 sampai 7. Dan yang terakhir, sistem bilangan heksadesimal berbasis 16 menggunakan 16 macam simbol bilangan, yaitu angka dari 0 sampai 9 dan abjad dari A sampai dengan F. Untuk A itu adalah simbol bilangan 10 dan seterusnya sampai F itu adalah simbol bilangan 15. Nah, selanjutnya saya akan membahas cara mengkonversi bilangan dari desimal ke biner, oktal, dan heksadesimal. Metode yang paling banyak digunakan adalah metode sisa, di mana bilangan desimal yang akan dikonversikan kita bagi dengan basis bilangan konversi, kemudian diambil sisanya sampai tidak dapat lagi dibagi. Nah, konversi yang pertama yaitu konversi bilangan desimal ke biner. Caranya dengan membagi bilangan desimal dengan 2 dan menyimpan sisa baginya setiap pembagian hingga sisa baginya itu lebih kecil dari 2 dan hasil baginya sama dengan 0. Sehingga nanti hasil konversinya merupakan urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga yang paling awal. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Kita akan mengubah 143 desimal ini menjadi biner, sehingga kita akan membagi 143 dibagi dengan 2, hasilnya 71 sisa 1. Berikutnya kita akan membagi 71 dengan 2, yaitu 35 sisa 1, begitupun seterusnya hingga nanti hasil baginya sama dengan 0 dan sisanya lebih kecil dari 2. Sehingga kita mendapatkan hasil konversinya, kita urutkan berdasarkan paling akhir dulu hingga yang paling awal, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Yang kedua, konversi bilangan desimal ke oktal. Sama halnya dengan yang sebelumnya, caranya dengan membagi bilangan desimal dengan basis bilangan konversi, yaitu 8. Kemudian sisa baginya nanti disimpan per setiap pembagian hingga sisa baginya lebih kecil dari 8 dan hasil baginya itu sama dengan 0. Kemudian hasil konversinya diambil dari urutan yang paling akhir hingga yang paling awal. Contohnya, kita akan mengkonversikan 143 desimal ini ke oktal. Jadi 143 kita bagi dengan basis oktal yaitu 8, jadi 143 dibagi 8 sama dengan 17 sisa 7. 17 dibagi 8, 2 sisa 1, dan 2 dibagi 8 adalah 0 sisa 2, sehingga hasil konversinya itu 217. Nah, konversi yang terakhir yaitu konversi bilangan desimal ke heksadesimal, yaitu dengan membagi bilangan desimal dengan 16 dan menyimpan sisa baginya hingga nanti sisa baginya itu kurang dari 16 dan hasil baginya sama dengan 0. Kemudian hasil konversinya merupakan urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga yang paling awal. Seperti contoh di bawah ini, yaitu kita akan mengkonversikan 143 desimal ke heksadesimal, yaitu 143 dibagi 16 hasilnya 8 sisa 15, 8 dibagi 16 sama dengan 0 sisa 8, sehingga hasil konversinya yaitu 8F. Seperti yang saya bahas sebelumnya, pada sistem bilangan heksadesimal, abjad A itu dibaca 10 hingga F dibaca 15, jadi 15 itu dibaca 8F. Baik, selanjutnya konversi bilangan dari biner, oktal, dan heksadesimal ke bilangan desimal. Pada konversi dari biner, oktal, dan heksadesimal ke desimal ini memiliki konsep pengerjaan yang sama, yaitu dengan mengalihkan bilangan yang paling kanan dengan basis bilangan yang dipangkatkan 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang pertama, konversi bilangan biner ke desimal. Caranya dengan mengalihkan satu persatu bilangan dengan 2 itu adalah basis biner, dengan pangkat 0, 1, 2, dan seterusnya dari yang paling kanan. Kemudian hasilnya nanti kita jumlahkan.
Sebagai contoh, kita mempunyai bilangan 10010 yang berbasis 2 yang akan kita konversikan ke bilangan desimal yang berbasis 10. Jadi kita akan mengalihkan satu persatu dari 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 0, 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2, 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0, 0 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 0, dan 1 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, hasilnya nanti ini kita akan jumlahkan sehingga mendapatkan nilai dalam desimal yaitu 18. Yang kedua, konversi bilangan oktal ke desimal. Caranya yaitu dengan mengalihkan satu persatu bilangan dengan 8 itu basis oktal, dengan pangkat 0, 1, 2, dan seterusnya dari yang paling kanan, kemudian hasilnya dijumlahkan. Contohnya di sini kita memiliki bilangan 1321 yang berbasis 8 yang akan kita konversikan ke basis 10. Jadi 1 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 1, 2 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 16, 3 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 192, dan 1 dikali 8 pangkat 3 adalah 512. Nah, hasilnya kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan nilai dalam desimal yaitu 721. Nah, yang terakhir, konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Caranya dengan mengalihkan satu persatu bilangan dengan 16 yang berpangkat 0, 1, 2, dan seterusnya dari yang paling kanan, kemudian hasilnya dijumlahkan. Contohnya di sini kita memiliki bilangan 1, B2, D0 dengan basis 16 yang akan dikonversikan ke basis 10. Jadi 0 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 0. D itu adalah 13 dikali dengan 16 pangkat 1 sama dengan 208. 2 dikali 16 pangkat 2 sama dengan 512. B itu dibaca 11, jadi 11 dikali 16 pangkat 3 itu sama dengan 45.056. Dan 1 dikali 16 pangkat 4 itu sama dengan 65.536. Sehingga hasilnya dijumlahkan dan mendapat nilai dalam desimal 111.312. Nah, untuk materi terakhir yaitu cara mengkonversikan bilangan dari oktal ke biner dan sebaliknya. Cara mengkonversi bilangan oktal ke biner yaitu dengan memecahkan satu persatu bilangan oktal, kemudian masing-masing dirubah ke bentuk biner 3 angka. Misalnya bila kita mengkonversikan angka 2, binernya itu kan 010 bukan 10. Contohnya, di sini kita memiliki bilangan 364 basis 8 yang akan kita ubah ke basis 2. Sebelumnya kita memecahkan dulu angka-angkanya menjadi satu persatu, yaitu menjadi 3, 6, dan 4. Sehingga 3 kita bagi dengan 2 sama dengan 1 sisa 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Nah, karena kita akan membentuk biner 3 angka, nah di sini kita cuma mendapatkan biner 2 angka, jadi kita boleh menambahkan 0 di depannya, sehingga kita mendapat binernya 011. Lanjut, 6 dibagi 2 sama dengan 3 sisa 0, 3 dibagi 2 1 sisa 1, dan 1 dibagi 2 0 sisa 1. Sehingga kita mendapat binernya yaitu 110. Berikutnya 4 dibagi 2 sisa 0, 2 dibagi 2 1 sisa 0, dan 1 dibagi 2 0 sisa 1. Sehingga kita mendapat binernya yaitu 100. Nah, hasil konversinya itu kita gabungkan ketiga biner tersebut sehingga kita mendapatkan hasil inversinya yaitu 011, 110, 100. Selanjutnya, konversi bilangan biner ke oktal. Konversi bilangan biner ke oktal merupakan kebalikan dari konversi bilangan oktal ke biner. Jadi dengan mengelompokkan angka biner menjadi 3 bagian, dimulai dari sebelah kanan, kemudian masing-masing kelompoknya dikonversikan ke dalam angka desimal dan hasilnya diurutkan. Contohnya di sini kita memiliki bilangan 10101011 dengan basis 2 yang akan kita rubah ke basis 8. Nah, kita akan mengelompokkan 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu 011, yaitu 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0, 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2, dan 1 dikali 2 pangkat 0 hasilnya 1. Kita jumlahkan hasilnya sehingga kita mendapat nilai dalam desimal yaitu 3. Untuk kelompok yang kedua yaitu 101, 1 dikali 2 pangkat 0 hasilnya 1,
0 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 0, dan 1 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kita jumlahkan hasilnya dan mendapat nilai dalam desimal yaitu 5. Dan kelompok yang ketiga yaitu 1, 0. Jadi 0 dikalikan 2 pangkat 0 hasilnya 0, 1 dikalikan 2 pangkat 1 hasilnya 2. Nah, selanjutnya hasilnya kita jumlahkan dan mendapat nilai dalam desimal yaitu 2. Nah, hasil konversi dari bilangan 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 yaitu 253 basis 8. Baiklah teman-teman, saya rasa video pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.